Berada, berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada episode kali ini, bersama saya Darmawan Syadahi yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Dan bersama saya juga ada narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Dr. Stephen Leo. Selamat sore, Dr. Stephen Leo. Ya, selamat sore kepada Saudara Darmawan dan juga selamat sore kepada semua pemirsa dan sahabat kebenaran sekalian. Ya, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Kabar yang baik, puji Tuhan ya. Luar biasa, puji Tuhan. Dan sahabat kebenaran, kami juga berharap Anda dalam keadaan sehat selalu di sore hari ini. Baik, topik pembahasan kita di sore hari ini adalah apakah Allah menetapkan atau mengizinkan dosa. Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, saya mengingatkan kepada sahabat kebenaran, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda langsung dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui WA call kami, yaitu 081192222313. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan kepada narasumber kita. Ya, baik. Jadi sekali lagi selamat sore kepada semua pemirsa sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dan juga kita hari ini mengucap syukur kepada Tuhan ya, bahwa kita punya kesempatan untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan gitu. Dan sebelum berlanjut saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan kami ingin membahas topik-topik yang berhubungan dengan kebenaran firman-Mu. Dan karena Engkaulah yang menjadi sumber pengetahuan segala sesuatu, kami minta Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami dan menuntun kami dalam segala diskusi ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi topik kali ini sengaja kita mengambil suatu titel atau judul, apakah Allah menetapkan atau mengizinkan dosa. Jadi dengan menggunakan topik ini, saya ingin kita membahas hubungan antara Allah dan manusia dengan dosa begitu. Saya yakin bahwa semua orang yang percaya Alkitab percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan dunia dan menciptakan manusia adalah Tuhan. Itu sudah basic, sudah dasar dari iman kekristenan. Semua orang Kristen mestinya percaya itu ya. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah mengapakah di dunia yang Tuhan ciptakan ini lalu bisa timbul dosa, begitu. Lalu bisa timbul dosa. Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan berbagai cara oleh berbagai kelompok yang berbeda, begitu. Jadi Tuhan menciptakan dunia awalnya itu sempurna, tidak ada dosa, gitu kan? Sebelum coba kita buka Alkitab deh ya, coba kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-31, jadi pada terakhir sekali, pada hari yang ke-6 setelah Tuhan menciptakan, di situ dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Gitu ya. Jadi ini memberitahu kita, waktu pertama Tuhan menciptakan seluruh dunia, itu amat baik, dan amat baik itu berarti tentunya tidak ada dosa. Namun seperti yang kita ketahui, masuk ke pasal 2, kemudian pasal 3, ada kejatuhan di dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya kita sampai kepada dunia yang terjatuh, yang kira-kira sekian ribu tahun kemudian hari ini kita hidupi. Dunia ini penuh dengan berbagai dosa, berbagai kejahatan, dan lain sebagainya. Gitu. Orang ateis ya sering menggunakan ini untuk menyerang keberadaan Allah, begitu kan? Bahwa mereka bertanya, kalau memang ada Allah, mengapa ada begitu banyak penderitaan, begitu banyak dosa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ini tergantung kelompok mana yang menjawab, begitu. Sebenarnya ada satu kelompok yang tidak muncul dalam judul. Judul kita kan, apakah Allah menetapkan atau mengizinkan dosa, begitu. Sebenarnya ada satu kelompok yang belakangan muncul, ya kelompok Open Theism namanya ya. Dan kelompok Open Theism, mereka mengajarkan bahwa Tuhan tidak memiliki pengetahuan yang
exhaustive, yang sempurna tentang segala sesuatu, dan bahwa Tuhan tidak tahu bahwa dosa akan terjadi. Tuhan tahu dosa bisa terjadi, tapi Tuhan tidak tahu dosa akan terjadi, begitu. Nah, ini kelompok open theism. Tapi kelompok open theism ini biasanya tidak dianggap sebagai suatu opsi yang realistis bagi orang Kristen yang percaya akan kedaulatan Tuhan, begitu. Sehingga muncul dua posisi, yaitu apakah Allah menetapkan dosa ataukah Allah hanya sekedar mengizinkan dosa saja, gitu ya. Nah, kelompok yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa itu adalah kelompok Calvinis, gitu. Kelompok Calvinis mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa, dan itu jelas dari berbagai dokumentasi yang ada di dalam pengakuan iman Calvinistik ya, maupun tulisan John Calvin itu sendiri. Misalnya John Calvin berkata, dan ini semua pembahasan ini ada sedikit background ya. Backgroundnya adalah saya baru-baru ini berdebat dengan seorang Calvinis, yaitu Bapak Muri Wali gitu, atau Bapak MYM ya. Dan saya ada mengutip ini juga ketika dalam debat itu. John Calvin berkata dalam buku Institutes of Christian Religion, buku nomor 3, pasal 23, poin nomor 7, John Calvin berkata, God not only foresaw the fall of the first man. Jadi Tuhan tidak hanya sudah mengetahui ya, sudah melihat terlebih dahulu kejatuhan manusia pertama, and in him the ruin of his posterity, dan di dalam Adam itu, dalam kejatuhan Adam itu, kehancuran semua keturunannya, but also at his own pleasure arranged it. Namun juga di dalam kesenangan atau kesukaan ya, atau ada orang mau pakai kerelaan kehendak, oke, terserah, sama saja sebenarnya ya. At his own pleasure arranged it. Jadi Tuhan yang mengaturnya gitu. Artinya John Calvin mengajarkan bahwa Tuhan menetapkan Adam jatuh dalam dosa. Gitu. Dan ini konsisten dengan pemahaman Calvinistik bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah berdasarkan dekrit Tuhan. Ya. Nah, ini saya bacakan pengakuan iman Westminster, chapter 3, ya, dari poin 1 dikatakan, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Jadi poin nomor 1 di situ dari pasal 3 Westminster mengatakan bahwa Allah sejak kekekalan ya, berdasarkan pertimbangan kehendaknya sendiri yang bijak dan kudus katanya, dengan bebas dan tak dapat diubah-ubah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Namun Westminster dan Calvinis ya, kebanyakan tetap mempertahankan bahwa Allah bukanlah the author of sin. Makanya Westminster berkata, yet so as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures. Jadi Calvinis ingin berkata, walaupun Allah sudah menetapkan segala-galanya, Allah tidak bertanggung jawab terhadap dosa. Ya, bagus sekali mereka mau berkata begitu, namun sebenarnya mereka tidak bisa melarikan diri dari kesimpulan itu sebenarnya, walaupun mereka berkata demikian. Nah, bahkan Calvinis yang lain pun ya, sebenarnya nanti saya akan bacakan yang lain lagi, sebenarnya mengajarkan hal yang sama begitu. Nah, apa yang dimaksud oleh Calvinis bahwa manusia tetap punya kehendak bebas ya, walaupun Allah menetapkan segala sesuatu. Nah, untuk memahami ini kita harus memahami bahwa ketika Calvinis berkata kehendak bebas, yang mereka maksud agak sedikit berbeda dengan yang biasanya orang maksud. Ya, jadi mereka menciptakan suatu istilah yaitu compatibilistic free will atau kehendak bebas kompatibilistik. Artinya bahwa manusia tetap punya kehendak bebas menurut mereka, walaupun manusia itu pasti dan harus menjalankan apa yang Tuhan tetapkan. Jadi misalnya Tuhan menetapkan Adam berdosa, Adam pasti berdosa, tidak mungkin tidak berdosa. Tidak mungkin tidak berdosa. Jadi cara mengecek apakah kehendak bebas itu benar-benar kehendak bebas atau kehendak bebas kompatibilistik, yang menurut saya adalah kehendak bebas bohong-bohongan, gitu ya, adalah bertanya, bisakah sebenarnya dia melakukan yang berbeda? Gitu. Misalnya Adam jatuh dalam dosa,
bisa nggak sebenarnya Adam tidak jatuh dalam dosa? Bisa nggak sebenarnya Adam taat sama Tuhan, untuk memilih untuk taat sama Tuhan pada waktu itu, gitu kan? Dan dalam skema atau pemahaman kehendak bebas yang sejati, mestinya jawabannya adalah iya, karena ada pilihan, dia bisa makan, bisa tidak makan. Gitu. Namun di dalam pemahaman bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka Adam makan itu pun sudah ditetapkan. Jadi Adam tidak mungkin tidak makan. Ya, cuman penjelasan mereka adalah bahwa Adam tetap melakukan itu dengan kerelaan kehendaknya, begitu. Tetap melakukan itu dengan kerelaan kehendaknya, sehingga Adam tetap dianggap bertanggung jawab karena Adam waktu melakukan itu Adam senang melakukannya. Artinya Adam tidak dipaksa, begitu. Ya, tidak dipaksa. Ya, namun kita bilang bahwa sebenarnya itu tidak bisa menolong, ya, karena walaupun Adam tidak dipaksa, namun bisa kita katakan bahwa Adam diprogram, begitu. Adam diprogram, artinya sudah ditetapkan, ya, tidak dipaksa memang, Adam melakukan dengan, tetapi sebenarnya sudah dijalurkan, begitu. Ya, seperti yang Calvin katakan, God already arranged it, sudah mengaturnya sedemikian rupa. Jadi walaupun tidak ada pemaksaan dari luar, namun memang sudah diatur begitu, sudah diatur demikian, sehingga kita berkata bahwa dengan pemahaman seperti itu, tetap saja sebenarnya yang bertanggung jawab adalah yang mengatur sebenarnya, gitu. Dan Calvinis kadang-kadang berbicara mengenai ada efficient cause, ya, final cause. Artinya begini, manusia adalah penyebab langsungnya, penyebab efisiennya. Nah, Tuhan yang mendekretkan ini kayak penyebab yang ultimate sebenarnya, yang final, begitu, karena melalui dekret Dia, begitu, ya. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah sebenarnya bisa nggak sih Adam, ya, bisa tidak Adam itu melakukan yang berbeda, begitu. Ini adalah pertanyaan kuncinya sebenarnya. Dan kalau misalnya Adam tidak bisa berbuat yang berbeda, maka sebenarnya ketetapan ini bersifat deterministik. Ya, bersifat deterministik berarti pasti harus, begitu kan? Dan itu berarti bahwa yang bertanggung jawab final adalah sebenarnya yang the final cause sebenarnya, gitu. Ya, sama seperti kalau misalnya saya, begitu ya, memakai pisau untuk menusuk orang, ya, bisa nggak saya menyalahkan pisaunya? Yang kita bilang nggak bisa nggak menyalahkan pisaunya. Ya. Mungkin saya bilang, loh, ini pisau yang salah. Ya, saya kan ini penggerak di belakang, ya sama aja bohong, begitu. Atau saya memanipulasi seseorang. Ya, saya mengambil seorang anak kecil, saya indoktrinasi dia sedemikian rupa, lalu saya suruh dia tusuk orang, gitu, ya. Maka anak itu bersalah, saya juga bersalah, begitu. Nah, anak itu bersalah karena sebenarnya walaupun sudah saya indoktrinasi, dia bisa saja membantah, begitu. Dalam kasus Adam lebih parah lagi, Adam tidak bisa membantah, ya, karena sudah diatur, sudah di-arrange, gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat semua itu, kita berkata bahwa doktrin bahwa Allah menetapkan dosa adalah doktrin yang tidak bisa kita terima, begitu. Mengapa? Karena itu menyebabkan Allah menjadi sumber dosa sebenarnya. Kalau kita mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa, itu membuat Allah turut bertanggung jawab atas dosa. Ya, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah sangat-sangat membenci dosa, dan bahkan ada ayat-ayat yang sangat spesial yang secara khusus memberitahu kita bahwa Allah tidak menetapkan dosa. Misalnya, kita buka Yeremia pasal 7. Dan di Yeremia ada 3 ayat yang mirip, ya. Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-31 misalnya. Dikatakan mereka telah mendirikan, jadi Tuhan marah terhadap orang-orang Israel di sini. Tuhan berkata mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, Tuhan bilang ini tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa, kalau Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu tidak pernah timbul dalam hatinya, begitu. Tidak pernah Tuhan menginginkan hal tersebut atau menetapkan hal tersebut. Dan ini diulangi lagi di 2 tempat, masih di Yeremia, ya. Yeremia 19 ayat 5 juga sama. Saya bacakan, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal.
suatu hal yang tidak pernah aku perintahkan atau aku katakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Gitu. Oke. Kemudian Yeremia 32 ayat yang ke-35 juga sama. Jadi 3 kali diulang berarti Tuhan memberi penekanan yang keras, penekanan yang tinggi dalam hal ini. Yeremia 32 ayat 35, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Ya. Jadi tidak pernah Tuhan menetapkan supaya Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Dan kalau itu benar untuk dosa yang satu ini, maka kita bisa menarik kesimpulan itu benar juga untuk semua dosa yang lain sebenarnya. Tuhan tidak pernah menetapkan manusia untuk tergelincir ke dalam dosa begitu. Nah, kadang-kadang Calvinis menjawab ini dengan standar dan berkata saja, oh ini kan hanya bahasa manusia gitu, atau dilihat dari sudut pandang manusia. Namun tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, mendekritkan segala sesuatu gitu. Ya. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu ada gitu ya. Tapi bahwa Allah mendekritkan segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada ya. Dan yang dimaksud dengan segala sesuatu itu termasuk segala pikiran manusia ya, oleh Calvinis ya. Misalnya saya akan mengutipkan gitu ya. Misalnya Lorraine Butner berkata, bahkan kejatuhan Adam dan melaluinya kejatuhan umat manusia bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan, tetapi sudah ditetapkan demikian dalam keputusan rahasia Allah. Keputusan rahasia Allah. Ya, dan Louis Berkhof misalnya, ya, jadi Louis Berkhof ini kan ada disinggung, ya, katanya dia mengajarkan bahwa Allah mengizinkan. Namun Louis Berkhof dalam bukunya Sistematik Teologi halaman 84 dan 85 saya bacakan di sini, saya kutipkan bahwa the latter ini maksudnya kelompok infralapsarian dalam konteks ini. Jadi kelompok infralapsarian katanya occasionally overemphasize the permissive character of the decree. Jadi Berkhof berkata bahwa kadang-kadang kelompok infralapsarian terlalu menekankan sifat mengizinkan dari dekret itu, reducing it to a bare permission, jadi membuatnya hanya sekedar mengizinkan, and thus expose themselves to the charge of Arminianism. Dan ketika terlalu menekankan masalah mengizinkan, bisa dituduh Arminian katanya. Ya, jadi Berkhof mengatakan bahwa kalau kita terlalu menekankan masalah mengizinkan, ini akan mendekati posisi Arminian. Katanya. Ya, karena menurut Calvinis, kalau bukan Calvinis, Arminian. Gitu kan? Nah, jadi Berkhof jelas mengambil posisi bahwa bukan sekedar mengizinkan. Ya, bukan sekedar mengizinkan. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai mengizinkan, ya, maka kita sampai kepada posisi yang satu lagi. Apakah Allah menetapkan atau mengizinkan dosa? Gitu. Masalah bahwa Allah sudah tahu dosa akan terjadi, itu diakui. Karena Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu di dalam Mazmur 139 jelas, Daud berkata bahwa sebelum aku berpikir, sebelum aku mengucapkan sesuatu, engkau sudah tahu terlebih dahulu. Dalam Yesaya juga kemahatauan Allah dipertahankan, ya, bahwa aku sudah tahu dari awal sampai akhir, lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau Allah sudah tahu, ya, berarti dia sudah tahu manusia akan berdosa. Ya. Maka kesimpulan satu-satunya adalah Tuhan mengizinkan manusia berdosa. Ya, mengizinkan manusia berdosa, bukan menetapkan. Ya. Kenapa tidak menetapkan? Ya, karena, jadi siapa yang membuat dosa? Yang membuat dosa adalah manusia. Yang berbuat dosa adalah manusia berdasarkan kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia itu. Jadi Allah memberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebas ini versi real, yang sering disebut versi libertarian. Artinya benar-benar bisa A atau bisa B. Tidak ditetapkan dulu. Jadi bukan Tuhan kasih kehendak bebas, tapi kemudian di balik layar Tuhan tetapkan gitu. Di balik layar Tuhan atur, nih saya kasih kehendak bebas, tapi kamu pilihnya A ya. Lah itu bohong-bohongan berarti.
Melainkan kehendak bebas ini, Tuhan kasih kehendak bebas, dan dia benar-benar bisa pilih antara A atau B. Intinya pilihan yang ada di hadapan dia. Nah, kadang-kadang kehendak bebas dikarikatur, ya, ada yang berkata, loh, kehendak bebas itu kan tidak absolut. Ya. Manusia nggak bisa, oh saya mau terbang, saya mau ke bulan, saya mau ke Mars. Tidak ada satu orang pun yang berargumen seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang berargumen bahwa kalau manusia mau terbang, tiba-tiba bisa terbang. Nggak ada. Ya. Atau manusia mau tinggal di Mars, tiba-tiba tinggal di Mars gitu. Nggak ada orang yang berargumen bahwa itu kehendak bebas maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah mampu memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia. Kalau pilihannya tidak tersedia, ya memang nggak bisa pilih gitu. Misalnya saya tidak bisa pilih untuk menjadi seorang wanita sekarang, ya, kontra LGBT misalnya. Karena saya memang laki-laki. Saya nggak bisa tiba-tiba pilih saya ini wanita gitu, nggak bisa. Ya. Berlawanan dengan katakanlah filosofi transgender misalnya. Gitu ya. Jadi tidak ada pilihan itu bagi saya. Tetapi kehendak bebas berarti saya bisa memilih dari antara pilihan-pilihan yang disediakan di hadapan saya. Dan bagi Adam, waktu itu pilihannya minimal 2. Dia boleh pilih makan buah itu, atau dia bisa pilih tidak makan buah itu. Gitu. Dan sekali lagi, libertarian free will ya berarti bahwa dari misalnya Adam pilih, kita tahu secara historis, Adam pilih makan. Tapi libertarian free will berkata bahwa sebenarnya bisa saja dia pilih untuk tidak makan. Bisa saja, itu suatu kemungkinan yang real begitu. Ya. Sedangkan dalam compatibilistic free will atau free will versi Calvinis, ya, Adam free will itu harus tetap mengikuti keputusan Tuhan begitu. Artinya Tuhan sudah tetapkan free will sih free will, tapi free will-nya dia tetap akan pasti ngikut yang Tuhan punya. Yang Tuhan sudah dekretkan. Yang Tuhan sudah dekretkan begitu. Jadi saya bilang ini free will bohong-bohongan sebenarnya. Gitu ya, free will bohong-bohongan. Nah, kenapa free will ini penting? Ya, free will inilah yang membuat kita bisa berkata Tuhan tidak bertanggung jawab atas dosa, melainkan manusia. Gitu. Kalau tidak ada konsep free will ini, ya, sekali lagi, kalau tidak ada konsep free will ini, maka manusia ibarat pisau di tangan Tuhan. Yang ilustrasi tadi. Ya. Tidak ada jalan karena dia itu ya memang pasti mengikuti arah yang Tuhan maui. Begitu. Ya. Namun kita mendapatkan di dalam Alkitab, seringkali manusia melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ya. Ada seringkali. Ya. Di dalam Lukas, Tuhan Yesus berkata, "Hai Yerusalem, Yerusalem, betapa aku ingin seperti induk ayam mengumpulkan kalian, seperti anak ayam, tapi kalian tidak mau." Begitu. Ya. Jadi berulang kali kita temukan dalam Alkitab, Tuhan ingin manusia berbuat sesuatu, tapi manusia tidak melakukannya. Nah, pertanyaannya kalau begitu apakah Allah tidak berdaulat? Kan sering di-counter begitu kan? Ya. Loh, Allah ingin manusia bikin A, manusia nggak bikin A, berarti Allahnya lemah katanya. Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena yang memberikan kemampuan untuk melawan itu adalah Tuhan sendiri. Begitu. Artinya Tuhanlah yang memberikan manusia free will untuk menentang dia. Kenapa Tuhan mau berikan manusia free will untuk menentang dia? Karena Tuhan melihat ya, bahwa ada sebagian manusia memang akan menentang, tapi ada sebagian manusia yang melalui penyelamatan akhirnya akan mengasihi dia dan akan berpihak padanya. Sehingga Tuhan melihat itu, ya, dan Tuhan lebih berkenan menciptakan makhluk-makhluk yang punya free will daripada yang tidak punya free will. Gitu. Karena hanya dengan makhluk yang punya free will, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah lah, bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa bersekutu dengan Tuhan. Bisa punya hubungan kasih mengasihi dengan Tuhan. Begitu. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang dengan bebas diberikan. Bukan kasih yang sudah diatur. Ya, pasti mengasihi Tuhan, tidak. Ya. Nah, dengan demikian kita menemukan bahwa Allah mengizinkan dosa. Tuhan tahu akan berdosa, tapi Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Yaitu kembali lagi, karena Tuhan tahu walaupun ada dosa, Tuhan menyiapkan keselamatan. Dan akan ada orang-orang yang diselamatkan dan akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Begitu. Jadi, Tuhan ingin menciptakan makhluk dengan kehendak bebas. Nah, salah satu
ayat yang paling sering dipakai oleh Calvinis untuk mencoba membuktikan bahwa Allah menetapkan dosa adalah Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Gitu. Jadi ini adalah mengenai penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus kan adalah dosa. Dosa yang sangat besar, gitu ya. Dosa yang sangat besar, bahkan bisa jadi dosa terbesar dalam sepanjang sejarah. Namun menurut Calvinis ayat ini mengindikasikan Tuhan telah menentukannya atau menetapkannya. Nah, coba kita baca dan kita selidiki. Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, jadi mereka berargumen bahwa lihat nih, ya, Herodes dan Pontius Pilatus melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan, telah Tuhan tentukan. Jadi mereka berkata bahwa Tuhan menentukan dosanya Herodes dan dosanya Pilatus. Namun sebenarnya ini adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru, gitu ya. Terlalu terburu-buru karena kita katakan bahwa di sini tidak dikatakan bahwa Tuhan menetapkan Pontius Pilatus menyalibkan Yesus atau menetapkan Herodes untuk menolak Yesus dan untuk melakukan dosa, sama sekali tidak. Ya, tetap apa yang dikatakan melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan itu. Nah, kita bisa menafsirkan ini atau melihat ini ya, tanpa melibatkan Tuhan dalam dosanya Pontius Pilatus dan Herodes. Dengan cara ya kita mengatakan yang Tuhan tentukan di sini adalah kematian Yesus Kristus atau penyaliban Yesus Kristus. Gitu. Artinya Tuhan yang Maha tahu niat hati dan tahu apa yang Pilatus dan Herodes akan lakukan, akan mau lakukan. Dan Tuhan menentukan supaya mereka bisa melakukannya. Begitu, bisa melakukannya. Artinya kalau Tuhan tidak mengizinkan atau tidak menentukan Yesus Kristus mati pada saat itu, ya, maka bisa saja Yesus Kristus luput waktu mau ditangkap di Taman Getsemani. Kalau kita baca di Injil, berkali-kali orang Farisi sebenarnya sudah mau tangkap Tuhan Yesus. Berkali-kali mereka sudah mau bunuh Yesus, tapi dikatakan waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Begitu. Ya, jadi niat hati orang-orang, baik itu orang Farisi, baik itu Pontius Pilatus maupun Herodes, untuk mau membunuh Yesus, itu tidak Tuhan tentukan. Gitu. Itu adalah dari hati mereka sendiri. Begitu. Tetapi kemudian Tuhan pada waktu yang pas, akhirnya menentukan, oke, ini sekarang inilah maksud hati kalian boleh terlaksana. Gitu ya. Maksud hati kalian, keinginan kalian untuk membunuh Mesias, membunuh Yesus, boleh terlaksana. Jadi jadi begini, walaupun Tuhan tidak menetapkan dosa, tapi hanya mengizinkan dosa, bukan berarti Tuhan lepas kendali. Gitu. Tidak. Tuhan tetap pegang kendali atas sejarah. Ya, karena ya ini seperti kita lihat ini, kalau ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan, ya tidak akan terjadi. Begitu. Jadi manusia boleh saja dia mau membuat keputusan, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya nggak akan terjadi juga memang. Gitu. Jadi Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap berdaulat, begitu, namun tidak terlibat kepada dosa. Ya, karena dosa itu adalah kehendak manusia. Pontius Pilatus, Herodes mau menyalibkan Yesus, mau mencelakai Yesus, itu semua adalah kehendak mereka sendiri. Ya, kehendak mereka sendiri. Dan Tuhan menentukan bahwa ya Yesus akan tersalib, rencana jahat mereka akan terlaksana. Itu yang Tuhan tentukan. Begitu. Jadi kita harus memahaminya seperti itu, gitu ya. Dan dengan demikian sinkron semua Alkitab. Dan Tuhan tidak terlibat ke dalam dosa apa-apa. Gitu. Oke, saya rasa untuk pemaparan kita cukup sampai di sini. Ya. Nanti kita akan lihat di dalam tanya jawab dan lain sebagainya. Siap-siap. Gitu. Dan saya juga sudah melihat ya Pak Stephen di live Facebook saat ini ada beberapa pertanyaan ya, terutama dari Pak Tobito Obi ya.
Baik, sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, itulah pemaparan dari narasumber kita, semoga dapat dimengerti. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk share atau undang teman-teman sahabat yang lain supaya juga mereka dapat mengerti kebenaran yang telah disampaikan di sore hari ini. Namun sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingatkan kepada sahabat kebenaran juga, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda langsung dapat mengirim pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui WA call kami, yaitu 08 119222313. Baik, sahabat kebenaran, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini.